dan juga bagaimana cara kalian mengatur si poin-poinnya gitu. Sebenarnya selection juga masih banyak ya cara menggunakan selection gitu. Kalian bisa gunakan logika, yaitu bulan mas ini. Misal saya ingin gunakan ini, tapi ingin sebaliknya gitu, kita bisa gunakan ini dan gunakan not seperti ini, atau n. Kalau n itu ya mungkin saya jelaskan dulu ya sedikit tentang gerbang logika. Kalau kalian orang-orang yang belajar elektronika mungkin tahu ya tentang gerbang logika. Singkatnya, logika itu dalam komputer ada dua, yaitu atau logika atau boolean tulisannya. Jadi boolean. Nah, ini O ya, ini bukan U ya. Boolean, tapi dibacanya boolean. Ada 1 dan 0. Dalam boolean ada namanya gerbang AND, ada namanya NOT, ada namanya OR. Ini basicnya seperti ini. Ketika gerbang AND akan bernilai 1 jika A sama dengan 1, jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 1, maka A, N, dan B nilainya yang keluar adalah 1. Kalau not itu akan membalikan nilai. Jika A sama dengan 1 kemudian diberikan gerbang not, maka A menjadi 0. Kalau OR, A sama dengan 1, B sama dengan 0, maka C ataupun hasilnya outputnya menjadi 1. Kita bisa gunakan gambaran yang lebih simpel lagi menggunakan tabel A, B, dan ini gerbangnya misal N. Ini 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Ini C. 1 dan 0 ketika masukkan ke gerbang N, hasilnya akan 0. 0 dan 1 hasilnya akan 0. 0 dan 0 hasilnya akan 0. 1 dan 1 hasilnya akan 1. Jadi N itu hanya akan menghasilkan nilai 1 ketika semua variabel ataupun semua nilai itu nilainya 1 atau nilainya ya 0, 1. Kalau di antara variabel saja ada nilainya yang 0, maka hasilnya akan 0. Misal inilah kita gunakan nilai ini lah. Kalau kita output kan menjadi variabel D, ini akan 0, 0, 0, 1. Jadi si N ini akan membuat nilai, mengoutputkan nilai 1 ketika semua variabelnya nilainya 1. Kalau not itu simpel ya, akan membalikkan nilai. Kalau OR, ini saya ubah menjadi OR. Ini hasilnya jadi 1, ini 1, ini 0, ini 1. OR itu kalau di antara nilainya akan ada kalau di antara semua nilainya itu ada 1, semua variabelnya itu 1, maka outputnya itu akan 1 gitu. Nah, ini masih yang basic. Kemudian nanti ada juga namanya NAND dan NOT.
Nen itu adalah jika A sama dengan 1, B sama dengan 1, maka C sama dengan 0. Kemudian jika B sama dengan 0, kalau tidak salah ya, hasilnya itu pasti kurang lebih hampir sama dengan OR. Hanya saja ketika nilainya sama-sama 1, si nilainya akan 0. Kalau ini 0 dua-duanya, maka hasilnya akan 1. Saya agak lupa. Not logic. Ya sih. Iya betul. Kalau not or berarti A sama dengan 1, B sama dengan 1. Hampir sama sih dengan N. Tapi kita gunakan tabel logika saja biar mudah. Kalian bisa cari juga sih. Misal kita punya nilai A dan B menggunakan nilai N. Kalau ini 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, ini hasilnya akan 1 sama dengan 1 sama dengan 1 sama dengan 0. NOR atau not or, ini NEN ini adalah singkatan dari not N atau kebalikan dari logika N. NOR itu kebalikan dari not or atau kebalikan dari or. Kalau or 0, A, B, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, maka hasilnya adalah 0. Ini juga 0, ini 1. Ya benar, ini 1, ini 0. Jadi sangat kebalikan dari N dan OR itu. Kemudian juga ada XOR. Eksklusif N nggak ada sih kalau saya. Kita coba lihat di sini. Tapi di sini juga tidak ada sih. Sebenarnya ada yang namanya XOR ya. Ini eksklusif OR. Eksklusif OR itu A dan B nilainya sama dengan 1 jika A tidak sama dengan B, seperti ini. Jadi kalau A dan B itu 1, maka hasilnya akan 0. Kalau ini 1 dan 0, hasilnya akan 1, 0, 1 ini sama dengan 1, 0 dan 0 sama dengan 0. Nah, ini XOR. Silahkan kalian pelajari tentang gerbang logika ini. Mungkin akan saya pisahkan video ini dengan video yang ini ya, tentang distribusi. Karena tadi itu sedikit tentang boolean mass boolean. Di sini akan menjadi 2 video yang berbeda ya. Tapi bagus lah, jadi saya bisa rampung konten. Nah itu sedikit tentang ini ya, tentang boolean mass. Nah ini kalian bisa pelajari lebih banyak lagi karena ini kan 2 ya. Ketika kalian kombinasikan seperti ini nanti hasilnya akan beda-beda lagi gitu. Kalau kalian sudah paham tentang gerbang logika, kalian coba otak-atik dan kombinasikan gerbang logika sebanyak-banyaknya gitu. Nanti hasilnya akan lumayan menyenangkan menurut saya gitu. Karena saya lumayan suka tentang logika-logika. Mungkin sekian video yang saya sampaikan. Mungkin dari video ini agak ngalor ngidul ya kesana kemari. Tapi pembahasan tentang logika tadi saya lumayan antusias ternyata tentang gerbang logika. Karena itu pelajaran yang buat saya mudah dipelajari. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya.